Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam. di ruang diskusi kami hari ini. Kami bertiga adalah mahasiswa S2 BK Program Kerjasama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam podcast ini kami akan mengobrol tentang sesuatu yang mungkin tidak asing bagi siapapun yang pernah bekerja dengan siswa di sekolah. Dan kami akan membahas dari 3 sudut pandang, yaitu yang pertama rasional emotif terapi, yang kedua psikodinamik Alderian, dan yang ketiga adalah postmodern. Sebelum masuk ke topik, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Saya akan memulai dari diri saya sendiri, kemudian teman-teman saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Gus Puji Arianti dengan nomor induk mahasiswa 2521589. Dalam diskusi ini, saya mewakili pendekatan rasional emotif terapi atau disingkat RET. Pendekatan ini dikembangkan oleh Albert Ellis yang meyakini bahwa cara kita berpikir adalah kunci dari cara kita merasakan dan berlaku. Selanjutnya, Eh, Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Nur Hayati. Nomor induk mahasiswa saya adalah 21 25216112. Maaf, terbalik. Di sini saya akan mengambil sudut dari pendekatan psikodinamik Adlerian, di mana pendekatan ini berangkat dari pemikirannya Alfred Adler tentang manusia itu sebagai makhluk sosial yang selalu bergerak menuju tujuan. Seperti itu. Selanjutnya, silahkan rekan saya. Ya, terima kasih Teh Puji dan Teh Maria. Baiklah, perkenalkan saya Siti Nia Nurelaningsih. Saya perwakilan dari kelompok psikologi postmodern. Psikologi postmodern ini tokohnya yaitu uh, Inso Kimberg dan Michael White, David Edson, yang terkenal dengan teknik konseling SFBT, Solution Focus Brief Therapy, dan konseling naratif. Terus di sini konsep dasar SFBT ini adalah bahwa setiap masalah memiliki celah untuk penyelesaian yang dapat ditransformasikan menjadi solusi. Jadi fokus ke solusi. Begitu dari saya. Terima kasih. Bagus, Puji. Hari ini kita akan ngebahas apa nih? ya, kita bahas mengenai salah seorang siswa, profil siswanya yaitu SRH kelas 10 di salah satu sekolah negeri di di Ciawi, Tasikmalaya, ya, SMA 1 Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Siswa ini memiliki gejala yang pertama, yaitu saat ujian berlangsung, dia histeris menangis karena waktu yang sudah habis, sedangkan dia belum menyelesaikan tugas ujiannya. Yang kedua, gejala yang tampak pada siswa tersebut yaitu kadang gampang emosi, gampang marah di mana saat ada hal-hal sepele yang muncul. Misalnya, contohnya temannya mengambil pulpen atau penghapus atau pensil tanpa izin, dia akan marah gitu. Padahal itu hanya hal-hal sepele. Yang ketiga juga yang ditampakkan yaitu
kadang saat bercanda dengan teman-temannya, dia seringkali apa ya, bisa bercanda dengan teman-temannya, tapi kalau dia dibercandai, dianya merasa terganggu, merasa eh, tidak nyaman dan akhirnya marah dengan hal itu. Itu gejala yang ditampakkan oleh SRH yang akan kita bahas hari ini. Mungkin bisa dilihat dari sudut pandang Teh Maria untuk melihat apa sih ini. Oke, nih siswa ini unik sebenarnya ya. Si SRH itu anaknya pede banget anaknya tuh. Jadi dia tuh kepercayaan dirinya tinggi gitu. Jadi dia tuh, oh aku yakin nih bakalan bisa punya nilai tinggi gitu ya untuk mata pelajaran ini. Nah pas begitu tahu kehabisan waktu, dia tuh langsung nangis histeris sambil marah, memukul-mukul dirinya sendiri gitu. Jadi menyakiti dirinya sendiri. Nah, memang ketika bukan diobservasi sih, di konseling awalnya gitu ya, kita pengen tahu nih sebetulnya dari sudut pandang dia kalau tidak harus, jadi dia tuh memandang bahwa semuanya tuh harus sempurna gitu. Dia punya standar untuk apa ya, satu hal itu dia menentukan standar gitu. Nah, kalau standarnya itu tidak tercapai, otomatis dia itu akan, nah itu mengalami perubahan emosi yang cukup ekstrim. Nah, di sini sih katanya dia tuh. Jadi, nah yang terjadi yang paling meledak itu waktu pas ujian itu. Sebetulnya itu kejadian bukan hanya yang pertama, karena sebelumnya juga pernah terjadi pada mata pelajaran yang lain. Nah, dan kejadiannya juga sama pas lagi ujian, nilainya tuh tidak apa ya, tidak sampai ke standar dia lah nilai ujiannya. Ya akhirnya menangis histeris seperti itu, dan ya yang dia lakukan itu kan ketika dia menangis histeris tuh kayak yang nggak sadar gitu. Nah, dia tuh nangis histeris sambil yang menyakiti dirinya sendiri. Jadi kayak mukul-mukul kepalanya sambil berkata kalau, "Wah, aku tuh bodoh," katanya gitu. Seperti itu sih waktu aku ke konseling pertama kali. Dan memang dia itu tidak mau untuk membahas mengenai emosi-emosinya. Jadi perasaan dia tuh nggak mau dibahas. Dia tuh, aku tuh nggak mau ngobrolin itu, Bu. Aku tuh pengennya cerita yang lain, katanya gitu. Jadi sebenarnya yang ingin dia bahas itu justru mengenai kayak eh orang-orang di lingkungan dia itu seolah-olah kayak nggak suportif gitu ke dia. Jadi kayak oh ibunya ngasih tekanan yang tinggi, terus dia itu nggak ini. Tapi ketika aku ajakin ngobrolin soal emosi dia, gimana perasaan kamu kalau nilai kamu tuh begini? Gimana perasaan kamu kalau? Jadi ketika aku ngobrolin soal perasaan-perasaannya, dia tuh menghindar, selalu menghindar. Jadi nggak mau ngobrolin hal itu. Seperti itu sih. Jadi kalau mau dibilang sebenarnya masalahnya kompleks juga ya. Jadi memang ada tekanan dari orang tua, terutama dari ibunya yang bukan menginginkan sih sebetulnya, jadi kayak ngasih-ngasih diksi gitu loh, diksi-diksi ke anaknya tuh bahwa kamu tuh pinter loh gitu, kamu tuh jago loh gitu. Nah makanya dia bikin standar setinggi mungkin biar ya mungkin dia ingin apa namanya ingin mencapai lah apa yang mewujudkan apa yang orang tuanya tekan. Sepertinya sih seperti itu, gitu. Nah, kalau lihat dari konteks Adlerian, sebetulnya apa namanya, melihat dari emosinya itu kan tidak bisa dilepas dari lingkungan sosialnya. Nah, terutama kan kalau SRH ini kan dia lingkungan sosialnya memang ya ibunya gitu yang memang sangat mempengaruhi dari latar belakang keluarga gitu. Nah, eh cuman dia itu, ya itu tadi karena ketika kita menanyakan mengenai emosinya, ini kenapa sebetulnya, gimana nih kalau apa hal itu tidak tercapai, harapan kamu tidak tercapai, perasaan sedihnya tuh kayak gimana? Nah, dia tuh belum apa ya, belum mencapai pada
sebenarnya aku tuh nangisnya tuh kenapa untuk apa itu nggak ada. Jadi tujuan emosi yang dia tunjukinnya tuh nggak ada. Sebetulnya seperti kalau dilihat dari Adlerian. Tuh. Jadi apa namanya? Jadi cara mengekspresikan emosinya juga ya tidak sesuai dengan tujuannya. Nggak tahu nih tujuannya tuh untuk menarik perhatian orang lain kah atau apa gitu kan. Nah itu belum tereksplor sebetulnya. Cuman kalau dilihat dari sudut pandang Adlerian memang apa namanya lingkungan sosial terdekatnya terutama ibunya memang sangat mempengaruhi terhadap apa namanya perkembangan emosinya saat ini. Seperti itu sih. Coba mungkin ada yang lain punya pendapat yang lain mengenai gambaran SRA ini gitu. Ya, Nah, izin. Mangga, mangga, Teh. ayo, Boleh, Teh, boleh, boleh. Judul. Oke. Nia dulu ya. Ya, Kan aku udah tadi jawab. siap. Jadi saya coba ya Teh Maria kalau melihat kasus yang ada di sekolah Teh Maria itu, eh jadi siswa yang histeris karena apa? Tadi gampang marah ya Teh Maria ya. Nah, kalau tadi melihat sekilas ceritanya itu, berarti dia ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai harapannya itu, dia langsung emosional ya, Teh Maria ya. Iya, jadi keluar Hmm, langsung emosinya itu gitu. ya. Kalau dari sudut pandang postmodern, insya Allah ya, ya Bismillah yang sempat saya pelajari, karena postmodern ini kan terus terang memang baru saya pelajari ya teman-teman. Jadi di sini karena apa kalau menurut postmodern di sini sih yang digarisbawahi itu adalah ketika si siapa tadi SRA ya Teh ya, SRA SRA. ini kan emosional tuh. Nah pasti apa gejala-gejalanya itu reaksinya kan dia teriak-teriak histeris. Nah itu kan Mm-mm. membuat menarik perhatian lingkungannya tuh. Mm-mm, Nah, mm-mm. menarik perhatian lingkungannya otomatis yang dikhawatirkan itu ketika guru-guru atau teman-teman di lingkungannya itu langsung melabeling bahwa dia tuh si Betul. pemarah atau si emosional gitu loh Teh. Mm-mm. Nah, kalau dari perspektif postmodern di sini nah narasi-narasi yang seperti itu ke si SRA ini yang dikhawatirkan nanti akan menyebabkan bahwa dia itu ya memang ya iya saya itu adalah si emosional, si pemarah gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kalau dari postmodern ya. Nah, itu karena kalau postmodern kan melihatnya dari sudut pandang apa? Narasi teh gitu. Dan dia tidak melihat masa lalu, tapi kejadian yang spontanitas gitu. Kalau dari Iya. Teh Maria mah kan harus melihat apa ya tujuannya atau bagaimana tadi Teh Iya, Punten? jadi tujuan dia mengekspresikan emosinya tuh untuk apa gitu kan? Apakah Hmm, untuk menarik perhatian atau memang hanya untuk meluapkan kekesalan dia atau apa nih tujuannya gitu? mm, Dia mm, mm, seperti mm, mm, itu gitu. mm, mm. Tapi Nah, kan itu memang sering kalau terjadi nggak Teh? Itu sering Teh. kalau untuk ini sih 2 kali, baru Hmm, yang sangat hebohnya itu baru dua mm, kali mm, sih, mm, dua tiga mm, kali lah sebetulnya. Nah tapi keseringannya memang aku ngobrol apa namanya, aku wawancara teman-temannya, memang biasanya Bu diam aja, katanya dia paling mm, mm. diem gitu terus sambil menitikan air mata gitu. Oh, siap-siap. Oh, Gitu gitu ya Teh. kalau kalau apa Mhm. sesuatu yang tidak diharapkan gitu. Oh Iya. gitu kata ibu teh, oh, kata aku teh iya katanya gitu. Tuh, tapi pas kemarin aku konseling memang kebetulan ini mata pelajarannya bahasa Inggris ya. Nah dia memang untuk bahasa Inggris ini dia tuh yang punya ya situ standar tinggi itu gitu. Nah, Mm-mm. itu sih kalau dari postmodern begitu sih Teh Puji dan Teh Maria. Jadi kita lebih melihat ke kejadian yang saat itu juga terus langsung fokus ke solusi dan yang dikhawatirkan itu tadi narasi-narasi harus kita kritisi narasi-narasi itu khawatir nanti jadi apa Teh menginternalisasi ke dirinya bahwa dia itu memang Hmm. si emosional atau si pemarah yang tadi kayak Hmm. gitu. Terima- Oke. Kalau menurut Teh Puji Mungkin gimana? eh, aku dari sudut pandang dimensi yang beda ya. Udah kalau RRT kan emang ke emosi ya, rasional emotif terapi di mana eh, dari apa sih RRT akar utama dari
kalau kita bisa bilang ini karena regulasi emosinya yang buruk, ada pada keyakinan yang tidak rasional yang dipegang oleh SRH ini. Penyebabnya tuh kalau tadi disampaikan salah satunya adalah pandangan orang tuanya yang punya standar, yang jadinya pikirannya itu jadi irasional gitu, bahwa kalau dia tidak selesai misalnya itu jadi masalah gitu kan, kalau dia tidak menjawab semuanya itu jadi hal yang masalah, karena orang tuanya merasa bahwa dia itu pintar, dia itu pandai, dia itu bisa melakukan itu semua. Jadi pandangan-pandangan irasional yang itu yang perlu diperbaiki kalau dari sudut pandang rasional emotif terapi. Di mana bukan situasinya yang menyebabkan emosi bergejolak, sebenarnya bukan situasi saat dia ujiannya itu, tapi melainkan cara remaja itu berpikir gitu loh, menghadapi situasi yang eh, tadi ternyata waktunya habis, jadinya akhirnya dia meledak-ledak. Padahal dengan orang lain pun yang sama gitu, misalnya identik, ada yang kehabisan waktu pun pasti respon emosinya nggak seperti itu gitu, dia kan berbeda gitu. Nah, perbedaan di sini itulah yang ada di pikiran si SRH itu, jadi bahwa pikirannya eh, dia itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Nah, itu adalah pikiran-pikiran yang irasional, bahwa dia itu mampu menyelesaikan, bahwa dia itu nggak boleh salah misalnya. Mungkin dari kalau saya lihat dari sudut pandang RRT itu seperti itu. Jadi eh, apa ya? Kalau ada siswa yang seperti ini tuh mungkin kita bisa kalau di RET tuh bisa menggunakan mode ABC. Tuh apa sih ABC? Itu peristiwa yang terjadi misalnya dikritik oleh gurunya di depan kelas misalnya, atau tadi kenapa gitu tidak terselesaikan gitu kan. Terus keyakinan yang muncul gitu bahwa aku tidak boleh dikritik, aku tidak bisa menyelesaikan, dan C-nya adalah konsekuensinya. Nah, konsekuensinya adalah ya marahnya itu, emosinya itu yang meledak-ledak, perilaku-perilaku yang muncul setelah ada kejadian. Itu mungkin dari pandangan RF-nya. Sebenarnya aku setuju tuh sama pendapatnya Tegus Puji, termasuk juga Teh Timurnya. Cuman mungkin kalau di Adlerian itu istilahnya berbeda kali ya. Kayak tadi kan narasi-narasi atau diksi-diksi yang nanti apa namanya bisa terinternalisasi ke diri si SRA itu kan merupakan pengaruh sosial tadi ya, Teh gitu. Jadi apa pengaruh sosial yang mempengaruhi lifestyle. Kalau di Adlerian tuh lifestyle atau gaya hidup. Nah, itu lifestyle atau gaya hidup itu kan kalau di Adlerian itu seperti peta kognitif. Nah, tadi yang seperti Teh Gus Puji bilang bahwa ya memang cara berpikirnya dulu yang apa namanya ada miss-nya gitu, ada miss cara berpikir gitu sehingga membuat gaya hidupnya juga tidak apa namanya tidak sejalan lah katakan gitu ya. Yang emosionalnya itu terbentuk sejak masa kecil gitu karena kan lingkungan kalau di Adlerian itu lingkungan keluarga itu kan sangat apa namanya sangat berpengaruh gitu kan di sana sih sehingga karena tadi diksi atau narasi-narasi yang timbul itu menyebabkan rasa inferioritas. Kalau di sini mungkin yang tumbuh itu rasa superioritasnya si Esera gitu. Jadi ketika oh, ini aku superior nih di bidang apa namanya di bidang bahasa Inggris, tapi ternyata begitu nilainya tidak sesuai standar ya otomatis dia merasakan inferioritas yang sangat jatuh gitu. Nah, tumbuh kayaknya tadi kan istilahnya mah pola pikir atau mana mungkin tetap kognitif tadi yang apa namanya akhirnya menjadi salah. Seperti itu. Kalau di Adlerian mungkin pandangannya jadi seperti itu kalau mau di apa namanya dihubungkan dengan postmodern dan juga RI rasional emotif terapi.
seperti itu. Mungkin kalau boleh Teh Gus Puji di apa namanya tadi di rasional Iya, jadi emotif itu Iya. hampir kayak gimana tuh? mirip-mirip ya, Hmm, hampir ini di mana emosinya itu muncul karena irasionalnya itu. hmm. Hmm. Nah, mungkin Irasionalnya tahapannya itu Teh terbangun Puji. karena ya itu tadi pandangan-pandangan ibunya terutama Hmm. untuk ngasih masuk. Coba di Oh. Kalau mana di kalau di di RET ya, setelah tahapan ABC itu konselingnya kita coba ada seperti apa disputing Teh? sebenarnya, di mana Oh, disputing. eh, Diskusi. disputing itu menantang keyakinan tidak rasional, jadi menantang keyakinan yang irasional itu secara aktif, di mana kita sebagai guru BK atau konselor itu bertanya kepada gitu ya kepada SRA nih. Contohnya misalnya tadi ya saat dia marah karena waktu yang habis Hmm. kayak ya. Jadi kita tanya nih, apakah dengan waktu yang habis, yang selesai itu dunia akan jadi apa ya? Nilai kamu jadi tidak bagus kah? Atau nilai kamu apakah harus sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tua gitu kan? Sedangkan yang kamu lakukan kan udah berusaha gitu kan. Dia juga tetap sudah belajar kan dengan itu gitu kan. Jadi mendisputing pikiran-pikiran irasionalnya. Kalau dari Red gitu. Jadi kita bisa mendiskuting dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang menantang pikiran irasionalnya. Kalau dari Red itu bisa dilakukan seperti itu. Mungkin di pendekatan yang lain juga bisa dilakukan suatu yang untuk mengkonseling siswa ini. Coba mungkin di lewat postmodern kayak gimana tuh Brexit ini ya? Iya. Kalau di postmodern mungkin kita layanannya itu apa bimbingan atau tekniknya itu dilakukan pada saat kejadian ya Teh Maria Teh Puji. Jadi tadi saya di sini tertarik pada saat si anak itu waktunya habis, terus tiba-tiba misalnya nih kalau nilainya tidak sesuai harapannya itu dia langsung marah kan. Terutama reaksi ketika waktu habis itu kan histeris ya Teh ya tadi ya. Histeris terus kecewa. Nah, kecewa itu ya biasanya maaf maksudnya kami di postmodern akan mengawali dengan teknik eksternalisasi. Nah, jadi diawali dengan teknik eksternalisasi, terus kami akan berkata kepada siswa itu, jadi saat anak itu tantrum atau emosi gitu, nah kita akan mengatakan bahwa kamu tidak sedang emosi, kamu tidak, maksudnya kamu tidak, maaf, kamu tidak sedang marah, gitu. Kamu bukan pemarah, kamu bukan orang, bukan siswi yang sedang apa ya, sedang kesal gitu, sedang kalimat-kalimat yang negatif. Karena kan di sini sasarannya kalau postmodern itu kita mainnya di kalimat ya Teh ya. Mungkin Teteh bisa bantu Teh Puji sama Teh Maria. Jadi kalau yang label-label negatif tuh apa ya? Misalnya kalau anak-anak yang emosional itu pemarah, terus Oh, apa lagi Teh? pemarah. Apa ya? Eh, Uh, Babarian. Emosian, Kalau bahasa Sundanya babarian. labil, Nah, ya Labil. labil. labil, babarian, emosi. Nah, kayak gitu kan dia makin ditekan dong, makin tertekan dong kalau ada bahasa seperti itu. Nah, kita yang dari postmodern kita langsung ambil, terus kita kasih teknik eksternalisasi dengan berkata bahwa kamu tuh bukan orang yang babarian atau bukan orang yang labil, bukan orang pemarah, tapi kamu adalah yang sedang bergulat, berusaha untuk mengolah gitu kemarahan yang datang dalam situasi-situasi tertentu. Jadi itu normal gitu. Nah, kalimat ini terdengar sederhana ya Teh, tapi dampaknya sangat besar karena ini membebaskan siswa dari identitas negatif yang selama ini memenjarakannya. Jadi yang selama ini tuh jadi seolah-olah itu adalah personal brandnya gitu. Nah itu bisa membebaskan si SRA tadi diawali dengan itu dulu sih. Seperti itu. Mungkin bisa dari RIBT ya, Ya, rasional emotif terapi, ya. Ya, behavioral therapy. kalau dari Oh, Adlerian belum ya? oh Ya, belum ya, kalau belum dari belum. RT Belum. ya tadi Ya dia tadi kan ya. kita Ya, tadi kan
apa yang D itu ya. Ya, Eh, kalau dari Alderian, hmm. Kalau dari Adlerian itu kalau untuk menggali masalahnya itu sebetulnya karena ini ada diskuting. psikodinamika ya. Jadi ada kalau di psikodinamik itu kan ada unsur di psikodinamiknya dia lebih yang ya eksplorasi dulu gitu. Jadi ibaratnya mah dikeluarin lah katarsis gitu. Katarsis si anaknya disuruh katarsis cerita segala macem gitu. Tapi ketika memang eh kita sebagai konselornya memang harus lebih banyak apa namanya memberikan pernyataan kalau tadi ya kalau mungkin untuk teteh apa tadi bahasanya tuh yang mengubah itu kan ya. Nah, kalau di kita itu adanya bahasa bukan bahasa ada konfrontasi tujuan gitu. Oh ya, ini Ya. kalau di postmodern eksternalisasi, teknik eksternalisasi Mm, itu mm, maksudnya. mm. Ya kalau 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 di di teh, nah kalau di Adlerian itu kayak konfrontasi tujuan. Jadi mengajak siswa melihat bahwa tujuan di balik emosinya itu tidak efektif. Jadi perilaku dia selama ini kayak gitu tuh nggak efektif loh gitu. Nah, tidak membawa jadi jangan dibawa-bawa lagi lah intinya gitu. Nah, itu juga kan cara membantu dia untuk mengubah apa namanya untuk lebih konstruktif lagi ketika dia marah, ketika dia sedih gitu kan dengan memperkuat tadi sosial interestnya atau kepedulian sosialnya kayak gitu. Ya sih, mungkin seperti itu sih kalau Adler. Jadi kalau Adler sih lebih cenderung ke apa namanya tadi katarsis sama ada konfrontasi-konfrontasi dari konselornya seperti itu. Mm-mm, gitu. Tapi Jadi kalau memang, Alderian tuh di banyak aspek ya Kak Teh ya. Semua gitu. dibahas, semua Mm-mm. Kayak di apa ya, ya kayak diungkapkan. kayak kayak ditanya perasaan kamu kayak gini bener nggak gitu. Sebenarnya kamu sedih itu karena ini nggak gitu, kayak gitu-gitu sih. Jadi Hmm. lebih banyak konfrontasi, klarifikasi gitu. Jadi sehingga si kliennya itu menyadari bahwa oh ya memang saya ngerasa gini ya atau enggak ya gitu, kayak gitu. Gitu sih Nah, ini kalau mungkin di yang agak Adlerian. sedikit beda kali ya dari RET. Kalau Mm-mm. RET benar-benar sistematis. Dari Mm-mm. langkah-langkahnya pun Mm-mm. terstruktur gitu dan Mhm. banyaknya ngebahas memang berkaitan dengan emosi gitu. Iya, Dimana betul. memang tidak menghilangkan si emosinya sebenarnya, tapi Mhm. kita mengajarkan si SRH itu untuk berpikir yang terus berguna gitu sepanjang hidupnya Ya. dan itu adalah investasi panjang buat dia supaya nggak ada lagi itu tuh pikiran-pikiran irasionalnya gitu semua pikiran rasional gitu. Ya. Kalau dari RBT memang dia agak sedikit sistematis ya karena Mhm, memang mhm. dia juga ada kaitannya dengan perilaku biasanya behavioral gitu jadi ada struktur yang sistematis kalau di RET tuh atau REBT biasanya yang dipakai gitu. Jadi Iya. ada perilaku yang harus dirubah yaitu tadi sebenarnya kalau buat SRH itu ya perilaku marah-marahnya, emosi yang meledak-ledak, yang gampang dipantik, yang gampang dicetuskan dari dia. Kalau REBT tuh lebih ke struktur gitu, lebih sistematis. Nah, mungkin Iya. kalau saya sih jadi lebih ke apa ya, memaknai hal ini tuh kayak ya Adlerian itu punya masuknya dalam konsep itu kan kayak lewat lewat makna sama tujuan. Nah, REBT atau RET ini kan masuknya itu lewat logika sama keyakinan. Nah, postmodern itu Ya, betul. masuknya itu melalui narasi dan identitas gitu. Jadi, istilahnya mah Hmm. tujuannya akhirnya lebih komprehensif sebetulnya ya dalam membantu remaja untuk meregulasi emosinya juga. Seperti itu sih. Kalau aku memaknai yang kita obrolin gitu dari tadi. Iya, iya. Coba Iya, benar. presidennya gimana? Benar banget ya. Benar Mm-mm. banget. Ketiga pendekatan ini tuh kalau dilihat menurut
kemana suaranya? Bagus Kan? Puji. Oh, Coba Teh Sitinia dulu aja deh. oh iya iya. Tadi saya tertarik sebetulnya Teh Maria yang dijelaskan Hmm. sama Teh Puji tuh, yang apa? Tentang RIBT ya. Berarti kan Hmm. RIBT itu kan lebih ke apa? Tolong di itu ya di apa? Tolong dicek sama Teh Maria apakah pemikiran saya itu takutnya ini ya Gak kurang apa-apa, tepat gitu. kan kita Iya, diskusi juga. betul. Jadi kalau RIBT itu dia kan rasional emotif ya. Level Iya, nah ada Teh Puji. Teh Puji tadi saya ini apa Teh Maria sama Teh Puji saya tertarik sama yang RIBT. Nah, berarti kalau RIBT itu kan rasional emotif behavioral therapy itu eh, nah itu berarti tadi Teh Puji bilang tuh lebih terstruktur itu maksudnya cara berpikirnya atau memandang suatu persoalan atau bagaimana ya Teh Puji? Tadi maaf ya. lebih Jadi mohon. kepada cara berpikir sih sebenarnya untuk ke Hmm, arah perilakunya. oh Karena kan gitu. sebenarnya pikiran kita tuh berkaitan sama perilaku apa yang kita tampakkan Betul. Oh iya gitu iya loh. setuju. Jadi kalau Mhm. perilaku kita yang irasional, sorry, Mhm. pikiran kita yang irasional, perilaku kita Mhm. juga menampakkan apa yang kita pikirkan. Kalau di REBT itu Mhm. pandangannya seperti itu. Jadi cara pola pikir, pikiran kita, Mhm. pandangan kita Mhm. Mhm. terhadap sesuatu, maka Mhm. perilakunya kita juga akan menampakkan seperti itu. Begitu Oke, kalau di siap-siap. REBT. Berarti diawali dari cara berpikirnya ya, cara berpikirnya. Ya, Kalau positif, insya Allah nanti ke perilakunya juga pasti akan ya, positif. Terus positif gitu. kalau yang teh Maria itu psikodinamika Adlerian itu dia lebih ke tadi apa insecurity eh oh Inferioritas sama ya maaf. superioritas. Nah, iya. Jadi perilaku yang keluar itu diteliti dari situ Teh Maria ya, dari asal Ya, muasal itu ya sama dari tujuannya. situ sama tujuan dia Oh, melakukan kayak gitu teh apa? Kayak gitu sih. oh gitu ya. Berarti kalau di sini kalau yang postmodern, kalau postmodern itu yang saya tangkap itu ya pandangannya itu bahwa manusia itu ini ya apa manusia itu kan unik ya jadi nggak apa-apa gitu nggak apa-apa ada perilaku-perilaku yang berbeda tapi itu tidak dianggap patologis jadi eh, pengalaman manusia itu semuanya unik terus dia lebih lebih ke apa di sini tuh lebih ke percaya bahwa si SRA itu dia sebetulnya punya potensi dan punya kekuatan. Jadi tinggal kita menggunakan narasinya itu, narasi dan apa diajak dia apa dialog narasi yang membangun kekuatan dari dalamnya, insya Allah dia akan perilakunya akan kembali positif gitu. Makasih Teh Puji sama Teh Maria. Sekarang saya mulai ini nyambung-nyambung. Jadi prinsipnya sama ya ini ya Ya tujuannya sama ya. sebetulnya mah Ya, prinsipnya. tujuannya sama, prinsipnya Uh, sama. Oke, teman-teman terima kasih ya udah mau diskusi hari ini soal murid aku yang kemarin lagi ya lucu-lucunya gitu. Hmm. Jadi kita bisa ketemu lagi di next time ya, teman-teman. Siap, Ya, Teh. insya Allah. Oke, Oke, sampai ketemu lagi di ruang diskusi berikutnya ya, Teh. ya, oke. Iya, Terima kasih semuanya. sehat-sehat. Love Ya, you. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.